يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni segala dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam selalu memberikan petunjuk yang baik bagi umatnya, termasuk mengenai waktu bangun tidur yang paling baik. Islam menganjurkan untuk bangun pagi secara rutin. Berikut ini adalah 13 keutamaan bangun jam 2 pagi hingga jam 5 pagi dalam Islam. Silahkan para sahabat untuk menyimak video ini hingga selesai, agar sahabat bisa lebih memahami makna isi yang terkandung dalam video ini. Keutamaan yang pertama adalah membuka pintu rezeki. Ketika Rasulullah pulang dari sholat subuh dari Masjid Nabawi, beliau mendapati putrinya bernama Fatimah radhiyallahu anha masih dalam kondisi tidur. Maka beliau bersabda, "Wahai anakku, bangunlah, saksikanlah rezeki Tuhanmu, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Karena Allah memberi rezeki kepada hambanya antara terbit fajar dengan terbit matahari." Hadis riwayah Imam Ahmad dan Imam Baihaqi. Yang kedua adalah terpenuhi segala kebutuhannya. Dari hadis Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dari kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan." Yang ketiga adalah didoakan para malaikat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan para malaikat malam dan malaikat yang berkumpul pada sholat subuh." Hadis riwayah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis lain juga disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap pagi dua malaikat turun mendampingi seorang hamba. Yang satu berdoa, 'Wahai Tuhan, berikanlah ganti rugi bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan yang satu lagi berkata, 'Wahai Tuhan, musnahkanlah harta si bakhil.' Hadis riwayah muttafaq alaih. Yang keempat adalah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa saja yang memasuki pagi hari, ia tidak berniat menzolimi seseorang, maka diampuni baginya terhadap segala dosa. Dan siapa saja yang memasuki waktu pagi, berniat menolong orang yang teraniaya dan memenuhi keperluan orang Islam, maka baginya pahala seperti pahala haji yang mabrur." Hadis ini dikutip dalam kitab Nasoihul Ibad karya Syekh Nawawi. Yang kelima adalah dijauhkan dari sifat malas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setan membuat 3 ikatan di tengkuk leher bagian belakang salah seorang dari kalian ketika tidur. Di setiap ikatan, setan akan mengatakan, 'Malam masih panjang, tidurlah.' Jika ia bangun lalu berzikir kepada Allah, lepaslah 1 ikatan. Kemudian jika dia berwudu, lepas lagi 1 ikatan. Kemudian jika dia mengerjakan sholat, lepaslah ikatan yang terakhir. Di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, dia tidak ceria dan menjadi malas." Hadis riwayah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang keenam adalah mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mendoakan mereka yang bangun sebelum subuh, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hadis riwayah Imam Abu Daud,
Imam Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah. Nabi Muhammad SAW bersabda, keberkahan bagi umatku mengalir di waktu pagi buta mereka. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Yang ketujuh adalah dimudahkannya masuk surga. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan solat bada'in, yaitu solat subuh dan solat asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan solat sebelum terbitnya matahari, yaitu solat subuh, dan solat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu solat asar. Hadis riwayat Imam Muslim. Lalu yang kedelapan adalah jauh dari kelalaian. Rasulullah SAW bersabda, laki-laki itu telah dikencingi syaitan pada telinganya. Maksud dari dalil di atas adalah orang yang malas bangun di pagi hari, berarti dia adalah orang yang lalai karena lebih memilih untuk tidur sesuai bisikan setan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Quran Surah Al-A'raf ayat 205. Lalu yang kesembilan adalah mendapatkan rezeki yang luar biasa. Jika bangun pagi lalu melakukan sholat sunnah sebelum subuh, maka insya Allah Allah akan memberikan rezeki yang berlimpah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat sholat fajar sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ke-10 yaitu waktu yang baik untuk mulai beribadah. Dari sahabat Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seseorang yang membebani dirinya di luar kemampuannya, kecuali dia akan dikalahkan. Hendaklah kalian melakukan amal dengan sempurna, tanpa berlebihan dan menganggap remeh. Jika tidak mampu berbuat yang sempurna, maka lakukanlah yang mendekatinya. Perhatikanlah, ada pahala di balik amal yang selalu kontinu. Lakukanlah ibadah secara kontinu di waktu pagi dan waktu setelah matahari tergelincir, serta beberapa waktu di akhir malam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Lalu yang ke-11 adalah lebih baik daripada dunia beserta isinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbihlah pula pada waktu-waktu di malam harinya dan pada waktu di siang harinya, supaya kamu merasa senang. Al-Quran Surah Toha ayat 130. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah kamu sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Al-Quran Surah Qaf ayat 39. Lalu yang ke-12 adalah mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka janganlah coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa membunuh orang yang menunaikan sholat subuh, Allah akan menuntutnya sehingga ia akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah. Kemudian yang ke-13 adalah bisa melihat Allah di hari akhir. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian, sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah para sahabatku yang dirahmati oleh Allah. Semoga kita semua bisa terbangun antara jam 2 sampai jam 5 pagi
Paling tidaknya melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, apalagi bisa melaksanakan sholat tahajud dan qobliyah subuh yang keutamaannya lebih baik daripada dunia dan seisinya, dan pahalanya akan berlimpah serta rezekinya pun akan berlimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.